Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan nanti dalam memahami materi yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, silakan bagi yang belum disiapkan buku-bukunya, kita siapkan dulu. Dan kalau sudah siap, kita simak video pembelajaran kali ini. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan bisa belajar dengan gembira. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini, Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Ragam Tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Anak-anak, selanjutnya kita akan mencari gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama itu adalah inti yang dibicarakan pada paragraf tersebut. Paragraf pertama, gagasan utamanya atau intinya tentang apa ya anak-anak? Iya, tentang pengertian tari kreasi. Kemudian paragraf kedua, apa ya? Iya, paragraf kedua tentang jenis-jenis tari kreasi. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Apa ya gagasan utamanya? Iya benar, tentang bentuk karya tari kreasi. Ternyata mudah sekali ya mencari gagasan utama setiap paragraf. Anak-anak, masih ingat dengan cerita Dayu tadi di awal yang akan mengikuti lomba tari. Nah, jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Jadi nanti Dayu akan menari sendirian. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak.
Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan burung merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda yang bernama Raden Cece Sumantri. Nah, tari merak gambarnya seperti ini anak-anak. Menggunakan kostum berbentuk seperti burung merak, kemudian memperagakan gerakan seperti burung merak. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tari pendet dari Bali, kemudian tari kandagan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Anak-anak hebat, melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Anak-anak, kita lanjutkan kisah Dayu tadi ya. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori atau 2 jenis, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usianya 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Iya, Dayu sudah berusia 12 tahun. Oleh karena itu, Dayu masuk ke kategori remaja. Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, kemudian bayi, kanak-kanak, kemudian puber atau masa remaja, memasuki masa remaja, dewasa, dan lanjut usia. Kamu yang berusia 10-11 tahun termasuk masa awal pubertas. Nah, bagaimana perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas itu? Nah, silakan kalian buat tabel seperti ini. Ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Nah, ciri masa pubertasnya tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Ciri masa kanak-kanak suara belum membesar. Ciri masa pubertas suara jadi membesar. Anak-anak belum tumbuh jakun. Pubertas tumbuh jakun. Anak-anak belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Masa pubertas tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Kemudian kita lanjutkan dengan menuliskan ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Silakan kalian buat satu tabel lagi untuk menuliskan ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak perempuan. Yang pertama, ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Ciri-ciri masa pubertasnya tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Masa kanak-kanak suara belum melengking. Masa pubertas suara jadi melengking. Masa kanak-kanak payudara belum membesar. Masa pubertas bagi anak perempuan payudara membesar. Masa kanak-kanak panggul belum membesar. Masa pubertas bagi anak perempuan panggul membesar. Setelah kamu memahami perbedaan ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas, sekarang saatnya untuk mengenali dirimu berdasarkan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas pada tabel tersebut. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan masa yang sedang kamu alami saat ini. Masih masa kanak-kanak atau sudah masa pubertas? Kesimpulan, saya masih masa kanak-kanak. Alasannya, karena suara saya belum membesar, kemudian belum tumbuh jakun, kumis, atau jambang. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang tari tunggal, kemudian ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas, serta tentang gagasan utama paragraf. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak. Bagaimana materinya? Menarik bukan?
Tentunya anak-anak juga bisa mencari lagi materi dari referensi atau sumber yang lain, bisa dari internet, dari YouTube maupun dari buku-buku yang anak-anak miliki. Tidak lupa materi yang ada di LKS maupun paket anak-anak bisa membaca kembali, dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya anak-anak coba dan nanti dikumpulkan pada waktu yang Pak Ibu sampaikan melalui WA Group. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.